gue akan coba ngasih tahu ke kalian pengaruh offset dari sebuah pelek. Gimana kalau offset itu nilainya terlalu tinggi dan gimana kalau offset itu nilainya terlalu rendah. Di sini gue dibantu oleh sebuah website dari wheelsites.com. Jadi bisa kalian cari saja di Google wheel size calculator seperti itu dan kalian pilih yang ini, wheel dan tire size calculator custom offset. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana pengaruh offset yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, kita mungkin bahas dulu sedikit sebenarnya offset pelek itu apa sih. Jadi offset pelek itu ada 3 jenisnya ya. Di sini ada sebuah garis ya, garis tengah dari sebuah pelek. Ini bisa disebut dengan center line. Dan ini adalah dudukan yang berhubungan dengan hub dari roda. Ini tempat baut ya. Jadi ini tampak dari luar ataupun dari jalan. Dan area sini yang dari area mobil ya. Di sini bautnya nih. Bautnya dari sini. Zero offset adalah ketika kondisi area permukaan yang berhubungan dengan hub roda itu tepat berada di garis tengah dari pelek. Ini kita sebut dengan zero offset. Positive offset itu ketika si penampang yang berhubungan dengan hub roda ini lebih ke arah jalan. Jadi kalau misalkan kita menemukan sebuah pelek dengan offset 35 plus 35 ya, artinya dia mempunyai jarak dari si penampang ini yang berhubungan dengan hub roda terhadap center line-nya itu sebesar 35 mili. Negatif offset ini kebalikannya dari positif offset. Dia lebih ke dalam. Nah sama ya, ketika kita menemukan misalkan offsetnya negatif 20, berarti jarak dari pertemuan ini terhadap center line itu jaraknya 20 mili. Sekarang kita masuk nih, bagaimana sih pengaruhnya ketika offset yang kita gunakan itu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi di sini di websitenya sudah tersedia menunya ya. Anggaplah kita menggunakan sebuah pelek dengan diameter 16 dan lebarnya 6,5 dengan ban yang digunakan 205/55 dan offsetnya ya anggaplah kita pakai 35. Kemudian di sini kita coba samakan dulu ya. Nah, di sini offsetnya 35. Ketika kita rubah, misalkan offsetnya lebih kecil lagi, misalkan di 5. Pengaruhnya bisa kalian lihat di sini nih. Yang pertama terkait dengan fender clearance. Dan yang kedua adalah suspension clearance. Pelek ini nih punya 2 celah. Yang pertama celah terhadap fender, yang kedua celah terhadap suspensi. Ketika kita merubah offset pelek kita menjadi lebih kecil, jaraknya dia akan semakin mendekat terhadap fender. Sedangkan suspension clearance-nya akan jauh menjadi lebih besar. Jadi seolah-olah ban itu akan lebih keluar ketika kita menurunkan offset dari pelek mobil. Sederhananya seperti ini ya, kita masuk lagi ke sini nih. Offset yang pertama adalah 35. Jaraknya di sini 35 dan yang ini adalah 5. Ketika jaraknya 5 artinya jaraknya akan lebih dekat terhadap center line. Anggaplah di sini ya. Ketika kita pasang ke dalam sebuah hub roda ini dan yang ini, nah bisa kita lihat ya, terdapat perbedaan di sini. Ini yang 35 dan ini yang 5 offsetnya. Yang 5 ini dia akan lebih menonjol keluar dibandingkan yang 35 tadi. Nah, untuk melihat seberapa besar sih sebenarnya perubahannya terhadap clearance dari fender tersebut, kalian pun bisa scroll ke bawah, kemudian cari di area clearance. Di sini ada fender. Di sini tertulis bahwa rim ataupun pelek kalian akan keluar 30 mili. Jadi pastikan kalian memiliki cukup ruang di fender. Jika tidak, pertimbangkan untuk menggunakan ban yang lebih sempit atau offset yang lebih besar. Dampaknya apa? Ini harus diperhatikan juga ya. Ketika clearance-nya itu sangat kecil atau mungkin si pelek ini lebih keluar dari fender, itu akan mempengaruhi ketika terjadi naik turunnya mobil yang diakibatkan oleh suspensi ya. Dan mungkin bisa menyebabkan si ban itu akan istilahnya mungkin gasruk terhadap fender. Nah, kemudian
Bagaimana jika offset kita rubah menjadi lebih besar? Misalkan di sini yang awalnya 35 kita ubah menjadi 55. Ini bisa kita lihat nih. Jarak suspensinya mengecil sedangkan jarak terhadap pendernya membesar. Jadi ini juga perlu jadi poin perhatian ya, ketika jarak terhadap suspensi mendekat, ini kalau misalkan dia bersentuhan dengan suspensi juga akan membuat roda kita istilahnya tadi ya gasruk. Sehingga mungkin kadang si penjual ataupun toko itu akan menyarankan kita untuk memasang sebuah spacer. Jadi spacer itu sebenarnya mengakali offset. Offset ini diakali oleh sebuah spacer. Dan untuk melihat perubahannya, kita juga bisa scroll ke bawah untuk lihat di area clearance suspension. Di sini tertulis bahwa pelek kalian 20 mili mendekat ke komponen suspensi. Jadi pastikan kalian mempunyai cukup ruang di sana. Jika tidak, pertimbangkan untuk menggunakan offset yang lebih rendah, ban yang lebih sempit, atau menggunakan spacer seperti yang tadi gue jelaskan sebelumnya. Biasanya kalau dia udah mepet-mepet ke suspensi, pasti disarankan menggunakan spacer. Dan juga yang bisa kita lihat di sini adalah terkait dengan brake ya. Jadi si sistem pengereman kita itu kan mempunyai profil ya. Itu jangan sampai si pelek itu bersentuhan juga dengan si roda ini. Kemudian kita masuk ke dampak terhadap fungsi mobil itu sendiri. Seperti apa sih? Apakah memiliki dampak atau tidak? Nah, jika kita scroll ke bawah nih, ketika kita menaikkan offset kita menjadi lebih besar, kita akan lihat di sini ada yang disebut dengan negatif scrap radius. Jadi sudut dari suspensi terhadap titik tengah wheel ini jadi nggak ketemu. Yang awalnya kan ketemu nih di bawah di pusat sini, dia tidak ketemu. Di mana sudut dari suspensi ini lebih keluar ke arah jalan dibanding center line dari pelek. Sehingga kita sebut ini dengan negatif scrap radius. Tetapi ketika kita rubah ini menjadi lebih kecil, sudut suspensi ini lebih dalam dibanding dengan center line-nya. Ini disebut dengan positif scrap radius. Yang mana negatif scrap radius dan juga positif scrap radius ini sama-sama akan mempengaruhi karakteristik dalam pengemudian dan juga pengereman. Nah, di sini sebenarnya masih diperbolehkan yang adanya positif scrap radius dan juga negatif scrap radius. Ya kurang lebih yang gue baca itu di sekitar 5-10 mili itu masih diperbolehkan. Tetapi lebih dari itu tidak disarankan karena tadi itu akan mempengaruhi karakteristik dari kemudi kita dan juga pengereman kita. Jadi itu dia teman-teman bagaimana pengaruh offset yang lebih tinggi dan offset yang lebih rendah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa untuk support terus channel gue dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like dan juga share. Nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.